Halo teman-teman, sekarang kita akan coba bahas tentang otomatisasi pekerjaan yang rutin kita lakukan dengan menggunakan software NXN atau N8N. Langsung aja ya, saya akan coba buka langsung websitenya. Sini. Jadi N8N ini bisa kita akses melalui websitenya langsung, dan di sini kita bisa mendapatkan free selama 15 hari untuk mencobanya. Nah, di sini banyak banget manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Contohnya, dengan NXN ini kita bisa melakukan otomatisasi pekerjaan yang bisa kita lakukan seperti itu dengan menggunakan workflow yang mana penggunanya juga sangat mudah. Kita hanya melakukan klik aja seperti itu dan merancang workflow-nya seperti itu. Misalnya contohnya seperti ini ya, contohnya ada sini. Ini adalah workflow yang sudah saya buat seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa mengeset trigger. Jadi pertama kita bisa set trigger berdasarkan timer. Nah, kita bisa atur timernya. Mau running itu jam berapa aja ya, atau hari apa ya, seperti itu. Di sini juga kita juga bisa ya, lihat sini menjalankannya. Jadi kita jalankan seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan coba buang triggernya. Oke. Dan membuat add node baru lagi. Di sini triggernya saya ganti jadi klik ya. Jika diklik dia running. Jadi saya akan coba hubungin seperti ini. Nah, jadi dia akan mengexecute MySQL ya. Di sini MySQL ini nanti akan diambil dari server web kita ya. Setelah itu nanti bisa kita transfer ke Google Sheet. Jadi kalau kita lihat di sini kita bekerja dengan workflow dan node-node yang bisa kita pilih. Itu. Sini ada banyak node, misalnya contoh seperti ini. Kalau saya klik ini, nah di sini kita bisa lihat ini adalah yang bisa kita node yang bisa kita rancang. Termasuk di sini misalnya ada AI ya seperti ini. Nah, tuh AI agent seperti itu. Jadi ini benar-benar keren banget ya. Juga ada banyak AI agent yang lainnya, misalnya OpenAI seperti itu bisa kita gunakan. Banyak banget yang bisa kita gunakan di N8N ini. Salah satunya saya menggunakan untuk lakukan publish artikel yang biasanya kan kalau publish artikel dilakukan secara manual ya, dengan membuka web dan dia lakukan pengetikan artikel. Tapi dengan ini saya bisa melakukan update artikel saya tiap hari ya, tanpa ada pengerjaan yang dilakukan secara manual ya. Jadi saya bisa menggunakan AI. Jadi saya bisa menggunakan AI seperti itu untuk mencari artikel-artikel dan otomatis publik seperti itu.
Jadi keren banget. Juga banyak juga ya sekarang ini menggunakannya untuk misalnya adalah yang suka bisnis dan menggunakan WhatsApp seperti itu. Jadi bisa mendapatkan jawaban dari AI secara otomatis ya. Jadi dia menjawab secara otomatis dan ini dirancang dengan menggunakan N8N ini. Jadi ada layanan untuk WhatsApp-nya seperti itu atau mungkin Instagram-nya seperti itu. Jadi di sini Note-nya ini benar-benar lengkap ya. Note-nya ini benar-benar lengkap. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi Note-nya ini benar-benar lengkap. Nah, tuh contohnya nih saya menjalankan ini, dia langsung ke MySQL dan dia langsung ke Google Sheet. Di Google Sheet saya otomatis dia input data dari MySQL ini seperti itu. Dan juga di sini kita dikasih waktu sayangnya cuma 15 hari. Kalau kita mau lanjutkan ini bisa berbayar. Tapi kalau kita mau lebih hemat lagi, sebenarnya kita bisa install NXN ini menggunakan server kita sendiri. Jadi pada dasarnya sebenarnya kita menyewa cloud di sini, kita menyewa cloud mereka. Tapi ketika kita sudah punya cloud sendiri, kita bisa install secara gratis software dari NXN ini di server kita. Itu ya, bisa menggunakan mungkin VPS, Virtual Private Server, dan kita install aja ya. Jadi kita nggak perlu berbayar seperti itu ya. Jadi ada banyak banget ada beberapa project yang sudah saya buat. Contohnya lagi misalnya ini. Nah di sini bisa dilihat. Nah tuh kita lihat di sini. Nah di workflow ini saya menggunakan AI untuk menulis artikel ya. Menggunakan Note AI untuk menulis artikel dan dia langsung publish ke database saya. Jadi saya menulisnya secara otomatis ya. Saya menulisnya secara otomatis. Dan di sini bisa kita kasih timer berapa hari kita mau melakukan publish. Jadi kita tinggal pilih triggernya. Jadi seperti itu. Ini cukup sangat menarik dan nggak sulit karena kita nggak perlu lakukan coding yang ribet dan banyak. Jadi ini bisa kita lakukan secara otomatis. Jadi fungsi dari N8N ini adalah melakukan otomatisasi pekerjaan rutin kita ya, yang memang saat ini memang sangat dibutuhkan. Baik misalnya kita butuh report bulanan, jadi langsung ngambil dari database, tahu-tahu langsung dikirim ke Google Sheet, seperti itu, dan lain-lain, banyak banget contohnya ya, yang bisa kita lakukan. Dan di sini juga sebenarnya tersedia juga template dari workflow yang ada sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misal contoh IT, kita mencari apa di sini. Jadi template-nya ini ada yang gratis, juga ada yang berbayar. Jadi kita nggak perlu lakukan desain ini secara manual lagi. Jadi kita tinggal mengatur kredensial dari login kita sendiri ya, seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa lakukan download ya. Jadi kalau di download ini sebenarnya formatnya ini adalah format JSON ya, format JSON yang mana ini bisa kita project ini bisa kita ambil untuk di server yang lainnya karena sebenarnya formatnya ini adalah format JSON dan bisa kita langsung copy paste ke sini, dia langsung membuat sebuah workflow seperti itu ya. Nah ini contoh workflow dari N8N Cloud ya, Cloud, dan
saya sudah mencobanya juga menggunakan VPS yang saya install di VPS. Oke, di VPS ini saya menggunakan VPS yang murah meriah karena kan kalau di sini cuman 15 hari ya, 15 hari dalam artian kan cukup simpel ya, cukup pendek gitu ya, kurang gitu. Kita bisa menyewa VPS saja yang murah meriah. Saya nyewa VPS murah aja, cuma 100.000 per bulan, tapi banyak banget yang bisa saya dapatkan. Oke, seperti itu. Cari banyak VPS di Indonesia ya, seperti itu. Tetapi kita harus settingnya secara manual, installnya secara manual. Jadi contohnya kayak gini nih, contohnya ini kalau N8N kita install di VPS, ya kita install di VPS. Nah ini contoh nih ya, saya udah berhasil install di VPS. Oke, sini. Nah, gitu ya. Jadi intinya kalau kita sewa VPS kan kita harus menguasai benar-benar perintah dari command from Linux, biasanya kan menggunakan OS-nya Linux dan dia nggak ada graphic user interface-nya ya. Jadi kita menginstalnya benar-benar secara manual dan di sini kita juga butuh domain ya. Nah, kita juga butuh domain yang nanti bisa kita panggil ya. Jadi intinya kita butuh domain seperti itu untuk di mapping ke IP public ini seperti itu ya. Jadi sebenarnya saya udah berhasil ya menjalankan ini. Contohnya kayak gini ya, bisa dilihat. Ini yang online-nya ya, yang versi online-nya. Nah ini versinya saya udah sini ada, misalnya adalah, nah ini dia, oke. Nah, ini versi VPS yang sebenarnya baru tadi saya install ya. Saya baru install dan saya udah berhasil lakukan konfigurasi untuk menjalankan dari workflow-nya seperti itu. Nah, di sini memang banyak banget yang perlu kita lakukan konfigurasi di server VPS-nya ya. Banyak banget yang perlu kita lakukan konfigurasi seperti itu agar bisa menjalankan N8N ini ya seperti itu. Jadi bila ya tutorial ini bermanfaat, mungkin saya akan membahas secara dalam tentang N8N ini ya. Anda bisa lakukan subscribe dan memberikan komentar ya agar saya lebih semangat melakukan konten, khususnya sekarang dalam pembahasannya adalah N8N ya. Jadi kita gunakan N8N untuk berbagai macam keperluan yang rutin mungkin yang kita lakukan. Mungkin demikian ya tutorial yang sangat singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.